meski berada di daerah yang saat itu belum ada kehidupan. Inilah yang di dalam ibadah haji dan umrah dilambangkan dengan sa'i, yaitu karena itu berjalan dalam rangka berusaha mencari rezeki yang halal untuk bisa menafkahi diri dan keluarga, termasuk berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdal muhtarifa wa man kadda 'ala 'iyalihi kana kal mujahidi fi sabilillahi 'azza wa jalla." Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terambil. Barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Prinsip hidup ketiga adalah memiliki hati yang bersih dan tajam. Hati bisa mengalami kekotoran, namun kotornya hati bukan karena debu. Hati menjadi kotor dengan melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Maka jalan terbaik untuk membersihkannya adalah dengan bertaubat kepada Allah sehingga ia menjadi bersih kembali. Rasulullah bersabda, orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa. Hadis riwayat Tabrani. Setelah hati bersih, maka hati pun menjadi tajam, sehingga orang yang hatinya tajam amat mudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail segera paham terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail meskipun hanya dengan isyarat sebuah mimpi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Prinsip hidup yang keempat ialah tidak menyombongkan diri atas kebaikan yang dilakukan. Dalam kehidupan manusia, banyak orang baik merasa paling baik, kelompoknya yang paling baik. Begitu pula ada orang yang merasa sebagai orang yang paling benar, atau merasa dirinya yang paling benar, satu-satunya yang benar. Ini merupakan kesombongan. Sikap seperti ini merupakan sesuatu yang tidak baik, sekaligus menunjukkan bahwa dia orang yang tidak memahami sejarah. Karena itu Nabi Ismail alaihissalam menegaskan kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diceritakan mimpi ayahnya dengan mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu," kata Ibrahim. "Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Apa yang dikemukakan Nabi Ismail alaihissalam yang sangat mengagumkan adalah ia mengatakan, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar, kata Ismail. Itu artinya ia memang siap menunjukkan kesabaran, tapi ia tidak mengklaim sebagai anak yang paling sabar, apalagi mengklaim sebagai satu-satunya orang yang sabar. Karena ia tahu bahwa dulu banyak orang-orang yang sabar, bahkan mereka jauh lebih sabar daripadanya. Ini berarti Ismail bukan hanya punya pemahaman sejarah bahwa dulu banyak orang yang sabar, tapi juga begitu tawadhu ataupun rendah hati dengan mengatakan termasuk orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, ibadah haji yang sedang dilaksanakan oleh kaum muslimin dari seluruh dunia mengisyaratkan bahwa kita tidak pantas berlaku sombong, termasuk sombong atas kebaikan yang kita lakukan. Ini diisyaratkan dengan pakaian ihram yang dikenakan, kain yang sama ketika dikenakan saat membungkus tubuh kita menjelang dikuburkan. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Semoga menjadi poin-poin penting dalam upaya memperbaiki diri kita, kualitas hidup kita semua, baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun masyarakat dan bangsa. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.